Bapak Ibu Moderator yang kami hormati peserta kegiatan Utara tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum memulai, izinkan saya menyemangati dengan satu pantun buat kita semua. Jangan lupa cakepnya. Kopi luwak mahal sekali. Kopi hitam pahit sekali. Hormat kami untuk hadirin, izinkan saya memulai acara pembukaan ini. Terkait dengan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan buat beberapa peserta yang telah terpanggil secara sistem namun belum mendaftar. Kemudian kegiatan pertama kali dan mungkin ini sebagai bagian apresiasi bagi teman-teman 47 peserta dari 10 kabupaten kota yang dengan berbagai tantangan selama melakukan kegiatan pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris telah menyelesaikan 3 tahapan, asesmen awal, kemudian pengembangan kompetensi itu sendiri, dan terakhir telah mengikuti asesmen akhir. Ini merupakan semacam apresiasi dan juga penyemangat buat teman-teman dari kriteria yang belum mengikuti pengembangan kompetensi bahasa Inggris sendiri. Semoga ini seperti motivasi buat mereka, juga bisa menyemangati teman-teman yang mungkin agak takut mengikuti kegiatan ini karena terkendala oleh mungkin dengar susah ketika asesmen awal karena sistem LMS-nya yang sangat sensitif sehingga kesulitan mungkin jaringan dan lain sebagainya. Selain dari itu, tujuan dari kegiatan ini juga kami memohon penyampaian dapat spill dari tim Pearson sendiri terkait informasi pembelajaran program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris ke depan. Dan Pak Kepala telah hadir sore ini 44 peserta. Insya Allah kurang lebih 17 peserta lagi dapat menyusul karena sementara dalam perjalanan. Demikian sementara dari kami. Dengan 2 pasang bulu panjang berwarna putih. Semoga bermanfaat paparan materi nanti. Saya undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita semua, yang saya hormati Ibu Dr. I.C. Khadijah MA dari tim Pearson Indonesia. Semoga kegiatan yang nanti kita jalani Bapak Ibu selama kurang lebih 3 hari ke depan ini bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan kontribusi bagi pendidikan di Maluku Utara, terkhusus bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih ya, dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada tim Pearson yang berkenan hadir, dan juga kita kehadiran salah satu tokoh pendidikan ya, Ibu I.C. Khadijah. Bapak Ibu kalau mungkin sering lihat beliau di televisi ya, atau mungkin ya kenal ya. Nah, yang belum kenal coba buka, coba lihat di YouTube. Siapa sih Ibu I.C. ini? Nah, jadi beliau termasuk pakar ya di pendidikan terutama bahasa Inggris ya, dan alhamdulillah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Dan
kami tadi sama-sama ternyata satu pesawat. Setelah turun baru ketemu. Jadi mohon maaf nih, saya belum mendapat informasi mungkin dari teman-teman panitia, tapi kemudian bisa ketemu, tapi justru guru, ya, peningkatan kompetensi guru. Jadi peningkatan kompetensi ini akan menjadi fokus beliau, dan kegiatan peningkatan kompetensi berbagai bidang studi termasuk bahasa Inggris tentunya akan tetap terus berlanjut, Bapak Ibu. Insya Allah nanti ke depan kita akan ketemu lagi di program lanjutannya, ya, atau mungkin bagi yang belum baru mengikuti nanti akan melanjutkan tahapan selanjutnya. Nah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa ini adalah peserta dari yang telah selesai mengikuti pendidikan sebelumnya, ya, dan juga calon peserta yang akan mengikuti program ini, ya. Nah, semoga di event ini, di momen ini saling berbagi praktek baik, ya, teman-teman yang sudah mengikuti program kemudian bisa berbagi, ya, berbagi bagaimana strategi mengikuti program ini, karena ini kan secara daring melalui LMS. Nah, kita fasilitasi dengan ketemu secara luring ini supaya nanti bisa berinteraksi secara langsung dengan para narasumber dan juga dengan para teman sejawat. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan kita dalam beberapa hari ke depan ini bisa memberi dampak yang positif, dan juga Bapak Ibu diberikan kesehatan, diberikan kebugaran sehingga bisa mengikuti sampai dengan selesai. Dan kepada narasumber juga kita harapkan juga nanti tentunya bisa memberikan materi yang maksimal. Jadi manfaatkan momen ini, manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu, karena telah hadir bersama kita ini para narasumber hebat. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, tidak banyak. Nanti kita akan lebih banyak belajar, ya. Saya juga akan banyak belajar, ya, dari para narasumber ini. Dan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Fahrudin Ahmad SPD dengan hormat disilakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan di hari yang berbahagia ini, yang pada saat ini kami berhimpun dan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris tahun 2024. Seraya berdoa dan berserah diri kepada-Mu. Ya Allah, Zat yang azim, Zat yang maha perkasa lagi maha agung, jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk menyamakan persepsi agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas diri demi mutu pendidikan Maluku Utara yang unggul, maju dan berdaya saing. Ya Allah, ya Jabbar, Zat yang maha kuasa, berikanlah kepada para pemangku kepentingan dan pendidik-pendidik kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati
kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah para pemangku kepentingan serta pendidik-pendidik kami. Kami sangat mendambakan mereka menjadi sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya, sehingga terlahir ribuan orang-orang hebat untuk mewujudkan pendidikan di Maluku Utara, khususnya yang unggul, bermartabat, dan berdaya saing. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, Berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula kegiatan pembukaan pada sore hari. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Kakak kita, izin Pak Kepala langsung. Ya. Baik Bapak Ibu, bagian dari rangkaian pembukaan kita warming up dengan penyampaian dari salah satu narasumber kita, Ibu Ica Khadijah. Disilahkan, the stage is yours. Good afternoon. Good afternoon. That's the impact of a teacher. When the teacher is enthusiastic, the students are enthusiastic. When the teacher like, good afternoon everyone. I'm not going to say anything. I want you to say something. You. Saya, enggak bahasa Indonesia. Izin nggak bahasa Indonesia ya. Dan izin turun. Coba siapkan. Ini kan teman baru yang hadir. Kedinginan. Ini kan teman baru yang hadir. Kalau ada teman baru yang hadir, ditanya dong. Silakan tanya. Ayo tanya. Ya. Udah langsung aja, nggak usah cari mikrofon. Langsung saja, nggak usah pakai mikrofon. Indonesia? No English. Oh, thank you very much. In this time, I would like to say thank you very much because this is a good chance for me to attend this excellent meeting. Okay, and what's your question? My question is, what is your first impression when you come to this place at Ternate? When I come to Ternate, Yeah. it's beautiful. Wow. It's beautiful. It's historical and it's beautiful. Next. Why do you like English and why do you like teaching English? Why do I like English? I have been teaching English for more than 40 years. How cannot I like it? Of course I like it. Next. Who I am? Who am I? I am Ica Khadijah. I am, of course, I'm not young. If I say young, you will protest, right? And how can, I don't know how I can be like myself, but more importantly is, I realize I'm an English teacher, so I improve my English all the time. Why? Because the main important investment for English teacher is their English. How can you teach English if your English is not enough? You don't teach English to make the student do the test. You teach English to make the student use English.
And that's why I really respect all of you here coming to this room, because you want to improve your English. So big round applause for you. One of the most, don't worry if your English now is not good enough. Don't worry. It's better to improve rather than to destroy our young people's life, because when they finish high school, they cannot understand English. When they want to work, they don't have English. Right? So it's better now you realize, you show, okay, my English is not good now. I need to improve my English. Lebih baik mengakui kekurangan itu daripada menjerumuskan anak-anak kita lulus SMA pura-puranya mendapat pelajaran bahasa Inggris dari SMP, SMA, nilainya nggak mungkin 5 di rapor, tetapi ketika melamar kerja ditanya sedikit saja bahasa Inggris, tidak bisa. Apa gunanya guru bahasa Inggris kalau tidak membuat anak-anak paham? Anak-anak lulus SMA nggak butuh untuk bisa pidato seperti Obama. Nggak perlu pelajaran di SMA itu, oh kalau di sekolah saya anak-anak presentasi bahasa Inggris, gampang presentasi itu. Bisa dibikin pakai ChatGPT. ChatGPT itu bisa buat nipu bapak dan ibu. Right? Okay. Next question. Me. Yes. What is your opinion about the education minister? Will be English language subject material will become national examination or the standard instrument for the students? I don't care. Oh yeah. I don't care. Why? Because 16 years English in ujian nasional menghancurkan anak-anak kita. Guru bahasa Inggris cuman latihan kisi-kisi melatih soal. Masih mau kembali lagi? Masih mau kembali lagi? Ya, tapi kalau Pak Menteri memutuskan, I don't know. Tetapi kembalikan imanmu sebagai guru bahasa Inggris. Bukan membisarkan anak ngerjain soal, tetapi membuat anak paham ketika orang ngomong, walaupun dia mungkin belum bisa menjawab verbal pakai bahasa Inggris. Anak itu ketika lulus SMA melamar pekerjaan yang dianggap membutuhkan bahasa Inggris itu cuma ditanya sedikit saja, dan ketika dia bisa menjawab dengan this and this and this, itu bisa diterima kalau lulusan SMA, ya. Tapi perusahaan nggak percaya kalau ditunjukkan nilai rapot saya bahasa Inggris 9, kagak percaya. Siapa yang percaya? Anak bawa rapot, wah bahasa Inggrisnya 9, 10. Ada yang percaya? Gak ada. Bahasa Inggris adalah materi yang tidak bisa ditipu sama sekali, karena kemampuannya gak menunggu sertifikat. Begitu ditanya, dia ngeh atau tidak, dia paham atau tidak, ya itu sudah nilainya bahasa Inggris. Tidak perlu bawa sertifikat dengan angka-angka. Apalagi kalau bawa TOEFL tapi bohong-bohongan membeli sertifikat TOEFL, gampang sekarang. Tetapi ketika membawa sertifikat, kasihan anak-anak kita bisa masuk lapangan tapi nggak bisa main.
kebijakan itu di luar kekuasaan kita. Tetapi bagaimana kita waras menanggapi itu. Bagaimana kita di kelas mengajar bahasa Inggris untuk memisahkan anak-anak berbahasa Inggris. Jangan malah menjadikan itu sebagai kambing hitam. Wah, habis ujian nasional nanti juga soal-soal. Lantas kita hanya mengikuti itu. Biarkan angkanya seadanya. Sekolah itu bukan tempat lomba. Sekolah itu bukan tempat berkompetisi. Kehidupan memang berkompetisi, tapi sekolah tempat menyiapkan anak-anak untuk kuat berkompetisi, bukan untuk dikompetisikan. Kok diam semua sih? Kok diam semua? Kenapa? Diajak berpikir ya, jadi sedang menghayati apa yang dilakukan. Dan betul, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya jabatan apa-apa. Saya KTP-nya guru, udah itu aja. Jadi saya sama dengan Bapak dan Ibu. Pikirannya adalah bagaimana anak-anak yang ada di kelas kita kemudian mampu, bukan kemudian lulus dan bangga dengan angka-angka, tetapi angka-angka yang tidak bisa dipakai apa-apa kecuali dipakai mendaftar. Kecuali dipakai mendaftar. Habis kalau mendaftar kerja persyaratannya, yaitu anak-anak kita berarti berhasil sampai titik mendaftar. Belum sampai dipakai. Bayangkan berapa juta anak mengalami derita yang sama. Anak-anak yang mampu berbahasa Inggris rata-rata anak-anak yang mendapat dukungan dari keluarga yang relatif cukup, bukan dari sekolah. Nah, bagaimana kalau di sekolah bahasa Inggris gurunya terbata-bata? Makanya saya alhamdulillah ditakdirkan untuk hadir ke Maluku Utara karena sudah beberapa bulan, beberapa minggu Pak Aan mengajak saya ke Papua, nggak bisa, kemana nggak bisa. Ke Maluku Utara, yes, bisa pas waktunya. Dan saya senang sekali karena berada di tempat yang memang ya saya tertarik dengan kehidupan di wilayah timur. Jadi saya sering ke arah timur, ke Flores, ke Papua, Maluku. Karena potensinya besar, ya, potensinya besar, dan ada bapak dan ibu guru yang setia di kelasnya. Saya pernah menjadi pembina badan akreditasi untuk Maluku. Bottle of water, this can be a lesson, very easy lesson. Ya. Besok kita mainkan. Saya akan berikan beberapa contoh. Ya. Bahkan ketika, jadi kalau ibu dan bapak yang pernah kuliah di jurusan bahasa Inggris, pasti pernah mendengar kata scaffolding. Mendengar kata scaffolding. Menuntut anak belajar bahasa dengan sederhana. Tidak tiba-tiba diberi kata-kata yang semua mereka nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Udah gitu gurunya juga nggak pakai bahasa Inggris. Gimana nggak jadi susah? Yes. Besok kita garap. Siapa yang B2? Siapa yang sudah ikut dan B2 levelnya? Oke. Ada yang C1? Belum ada. B1? Ada di depan dulu. B1. Ada 1. A2? Maaf ya, A2 itu untuk guru masih jauh, apalagi A1. Thailand B2. Vietnam tadinya
SMA B2, sekarang beranjak naik ke J1. Bayangkan. Jadi kalau saya bilang bahwa kita tersesat cukup lama, setuju nggak sih? Apalagi menyusun LKS. LKS-nya dijual, masuk di kelas, anak-anak ngerjain LKS. Apa nggak duka yang ditumpuk oleh anak-anak? Belajar bahasa Inggris kok ngerjain LKS. Anak itu ngerti, dan itu yang bikin anak-anak mengatakan bahasa Inggris susah. You to be here. I really respect you to be here because you realize that you need to improve your English. This is your integrity. Kalau dibilang, kalau dalam Islam orang beriman ini karena imannya. Dalam keyakinan lain juga sama. Itu adalah keimanan untuk meningkatkan kualitas diri karena dipercaya orang lain untuk meningkatkan kualitas orang lain. Yes? Sudah.